Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan kita rumahnya yang mulia ialah rumah tempat tinggal beliau serta halamannya. Al-Hujrah atau kamar ialah halaman terbuka ini yang terletak di depan rumah, ukurannya sekitar 4 meter dikali 5 meter dan memiliki 2 pintu, pintu di sebelah utara dan pintu di sebelah barat yang terbuka langsung menuju masjid. هنا دوحة لنبي الهدى كأنك حين تراها هنا يجري ya itu yang sekarang dipasang itu. وينثر من شوقه أدمعا. Inilah pintu yang dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk mengeluarkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau beriktikaf supaya disisir, dirapikan, dan diminyaki. Perabotan yang ada di Al-Hujrah ini diantaranya tungku api, juga ada perabotan lain seperti pelana, lampu, dan kayu bakar. Sedangkan bagian yang beratap ialah rumah yang dikhususkan untuk ditinggali dan menginap. Rumah yang tampak sederhana. Ukurannya sekitar 5 meter dikali 6 meter dengan tinggi 2,5 meter hingga atapnya. Fondasi rumahnya terbuat dari batu, dindingnya dari tanah liat, atapnya dari pelepah kurma, serta rumput ilalang yang dicampur di atasnya lapisan tebal tanah liat. Jika kita masuk rumahnya, maka itu merupakan tempat tinggal yang sederhana. Sebuah kamar kecil tampak sekali pemandangan kezuhudannya. Inilah kasur yang berkerikil. Itu adalah bantal dari serat tanaman. Di sana ada selimut. Ini adalah rak yang di atasnya ada sedikit gandum. Ini adalah wadah air tergantung yang ada di dalamnya air secukupnya. Jika kita keluar dari rumah Nabi yang mulia, menaiki tangga yang terbuat dari batang rumah itu, maka di atas rumah kita bisa melihat ada sebuah kamar berukuran kecil yang disebut dengan Al-Masyarah. Hai orang-orang yang beriman, di kamar yang mulia inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling dicintai olehnya, menjalin kehidupan yang indah, dipenuhi dengan kasih sayang, diterangi oleh kesucian, dan dibangun dengan interaksi yang luhur. Disinilah hidup seseorang yang dunia diterangi oleh risalahnya dan membahagiakan dunia dengan syariatnya. Setelah 9 tahun, wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan bersandar pada dada Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau dikuburkan di dalam rumah yang mulia ini. Sedangkan Aisyah tetap tinggal di rumah yang sama. Setelah kurang dari 3 tahun, wafatlah ayahnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau pun dikuburkan di samping sahabat terbaiknya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tetap tinggal di dalam rumah yang mulia ini dengan memasangkan tirai penutup untuk kuburnya. Setelah sekitar 10 tahun, Syekhlah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sudah meminta izin kepada Aisyah sebelumnya supaya dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Beliau pun diberi izin dan dimakamkan bersama keduanya. Lalu Aisyah membangun dinding yang memisahkan antara kubur yang dimuliakan dengan sisa bagian rumahnya yang mulia. Aisyah menjadikan sisa ruangan ini untuk sholat dan ibadah. Aisyah tetap menjaga bagian kecil ini yang dulunya ruangan luas yang beliau isi dengan ilmu, pengajaran, dan pendidikan. Kaum muslim datang dari seluruh penjuru bumi untuk memberikan salam kepada ibu kaum mukminin yang menjaganya sambil menuntut ilmu darinya. Demikianlah beliau lakukan sampai wafat. Kemudian Aisyah dimakamkan di pemakaman Al-Baqi dan ditutuplah rumahnya yang mulia dengan rapat. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 88 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz mengembalikan kejelasan rumah yang mulia ini atas perintahnya untuk menjaga kuburan yang mulia. Lalu beliau masukkan ke dalam bagian masjid, menutupnya dengan rapat sehingga menjadi kedap. Tidak ada jalan keluar maupun jalan memasukinya. Beliau rahimahullah setelah itu membeli rumah-rumah ibu kaum muslimin lain dari keluarga mereka dan menjadikannya
bagian dari Masjid Nabawi. Lalu beliau membangun dinding berbentuk segi lima yang terbuat dari bebatuan hitam yang kuat untuk memisahkan kuburan dengan masjid dan supaya orang-orang tidak sholat menghadap kubur. Engkau tidak melihat kota Madinah lebih banyak menangis sedih dan duka setelah wafatnya Nabi Sallallahu Itu yang lama Alaihi segitu Wasallam. belum ya? Melihat rumah-rumah Itu yang dong. mulia ini adalah penghibur hati mereka yang mengingatkan mereka atas sosok yang dicintai Sallallahu Alaihi Yang kita lihat Wasallam. tadi ya. Tahun demi tahun berlalu, para khalifah tetap memberikan perhatian penuh pada rumah yang dimuliakan ini, memperbaikinya dan mendokumentasikannya selama bertahun-tahun. Tunggu, di depan pengunjung ada 3 lapis dinding pemisah antara dirinya dan makam yang mulia. Pagar kuningan yang mengelilingi dinding persegi rumah yang mengitarinya ditutupi dengan kiswah. Lalu dinding rumah Aisyah radhiyallahu anha. Perhatian untuk masjid yang mulia dan kamar yang diberkahi ini telah sampai di masa kita, masa kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah selalu mendukungnya, menjaga keamanan dan imannya, serta membalas para pemimpinnya dengan balasan yang terbaik. Inilah Masjid Nabawi yang dimuliakan, cukup untuk jutaan jamaah. Itulah kamar yang mulia, membahagiakan siapapun yang memandangnya dan meriangkan hati siapapun yang mencintainya. Hello? Ya? Ya. Ini utara, berarti itu lihat selatan. Mana matahari? Coba. Nah. كم عربي عندكم؟ وايد 20 والله 50 العربي كم تشيل؟ 16 يعني 60 وصلنا؟ إشارة قدامنا ولا ودي أوقفكم في الشمس. لا وصلنا الإشارة وين؟ إشارة لا شوف العمود اللي بين الشدة. كيف تعرف انها تفتح؟ لا شفت السيارات اللي هناك وقفت. هذه مستوردة السيارة هي هذه تصنيع شيء ما خلوا شيء. لا عمكم راح جابها من عمكم راح جابها من هناك الشركة الله تاخذ ورديتك كمان ساعة ايه بش الراتب بش ادري وبعد يجي واحد ياخذ يعني هذه شغالة على طول على مدار الساعة الله ايوه زي كذا تسجل عليك تسجل باسمك. يعني شغل في اليوم 150 ساعة لا اليوم خلال 24 ساعة لا مو 150 يوم الصيد الواحد 8 ساعات. طيب انت كمان اللي هو الثاني بعد كمان ايوه واللي بعد كمان 22 طيب هذه ثلاثة ب 50 سيارة هي 4 Babi hasib. 4 لا ما عاد زايد؟ لا ما ينزل. فك الفيست حقك، الفيست. فك الفيست، الفيست. افتح الفيست. تمام، ما في زبون. انا زبون بايع. سوداني يقول مركبات 50 ايه طيب تشتغل على مدار الساعة يعني مركبة هذا غير سيارة ولا ثلاثة. ايه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta sirah nabawiyah yang dirahmati Allah, kita tengah berada di Masjid Quba. Nah, selain sebagai salah satu masjid yang bersejarah karena masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah, kita tahu Rasul hijrah dari Makkah kemudian sampai di Quba ini kurang lebih tanggal 8 Rabiul Awal. Kemudian beliau membangun masjid pertama yang didirikan atas dasar ketakwaan. Selain Masjid Quba dengan keutamaannya itu, barang siapa berwudu dari tempat kediamannya kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka nilainya itu sama dengan umroh. Nah sahabat cinta sirah nabawiyah yang dirahmati Allah, yang salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah, nah ini merupakan sumur Aris. Ada cerita menarik dan unik di sini. Jadi bagaimana dulu suatu ketika Rasulullah SAW tengah duduk bersantai-santai ya di dekat sumur ini. Nah kemudian sahabat Abu Bakar disusul juga oleh sahabat Umar dan sahabat Utsman minta izin masuk. Satu persatu diizinkan oleh Rasulullah untuk duduk di samping beliau. Nah tatkala sahabat Utsman masuk itu tidak ada lagi tempat duduk yang tersisa. Nah, di kemudian hari barulah itu bisa ditakwilkan tentang bagaimana kepemimpinan dari masa Rasulullah yang dilanjut di masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di sini juga sahabat Utsman pernah memain-mainkan cincin khalifah yang dipegangnya. Kita tahu ya, cincin itu bertulis Muhammad Rasulullah. Kemudian dipakai oleh Rasul sejak beliau memerintah menjadi kepala negara 10 tahun lamanya. Kemudian itu diwariskan kepada Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar memakainya selama 2 tahun. Kemudian dilanjut oleh sahabat Umar bin Khattab selama 10 tahun. Nah dari 12 tahun masa kekhalifahan Utsman bin Affan, 6 tahun pertama bisa dikatakan relatif baik dan stabil. Sampai akhirnya ketika beliau bermain-main cincin itu, cincinnya lepas dan masuk ke sumur ini. Sudah sempat dikuras oleh para sahabat tapi cincin itu tidak bertemu. Dan memang yang cukup menarik, ternyata di 6 tahun kedua kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi banyak gonjang-ganjing, instabilitas di dalam negeri, bahkan berujung kepada puncak fitnah, yakni dengan dibunuhnya sahabat Utsman bin Affan tersebut. Saya doakan semoga kita semua bisa berkunjung ziarah ke sini, sujud menyembah Allah dan bermunajat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saqifah Bani Sa'idah, lokasinya di sisi timur Masjid Nabawi. Dulu masih berupa taman, tapi sekarang lagi ada renovasi sepertinya. Allahumma sholli ala Muhammad. الله يا شيخ